Pemirsa, sejumlah kepala negara dan lembaga internasional telah tiba di Pulau Dewata, Bali jelang puncak acara KTT G20. Mereka yang sudah tiba diantaranya Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Konferensi tingkat tinggi G20 format tatap muka akan berlangsung 15 dan 16 November 2022. Sejumlah kepala negara dan lembaga internasional telah tiba di Bali sejak Minggu 13 November kemarin. Senin malam, pesawat yang membawa Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Di KTT G20, Sunak akan menyerukan forum untuk jalin koordinasi global di tengah krisis ekonomi yang diperparah invasi Rusia ke Ukraina. Senin sore, Presiden China Xi Jinping juga tiba di Bali, didampingi istrinya Peng Liyuan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga tiba hari ini di Bali. Trudeau mendarat sekitar pukul 14.25 WITA. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta ibu negara Emine Erdogan juga telah tiba di Bali pada Senin siang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali pada Minggu malam. Biden tiba disambut Menparekraf Sandiaga Uno. Selain Biden, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga telah tiba di Bali untuk menghadiri puncak KTT G20. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin batal menghadiri KTT G20. Delegasi Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Tiba di Bali, Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung bertemu dengan tuan rumah Presiden Joko Widodo. Selain bertemu Jokowi, Biden juga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Jelang perhelatan KTT G20 Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggelar pertemuan bilateral di The Arapurva Kempinski, Nusa Dua, Bali, Senin siang. Pertemuan bilateral menjadi yang pertama dilakukan Presiden Jokowi dalam rangkaian perhelatan KTT G20 Indonesia. Mengawali pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Biden dan menghargai kehadirannya di konferensi tingkat tinggi G20. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Saya sangat menghargai kehadiran Presiden Biden di KTT G20 di Bali. Karena itu tadi saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Biden dan besok kita akan memulai melakukan KTT G20. Selain bertemu Presiden Jokowi, Joe Biden juga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Komunikasi dengan Xi Jinping akan menjadi yang pertama bagi Biden sejak menjadi Presiden Amerika Serikat. Hubungan Washington dan Beijing sebelumnya menegang karena perang dagang dan perebutan pengaruh di Indo-Pasifik. Dari Badung, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa saja agenda menarik hari ini jelang KTT G20? Kita sudah terhubung dengan rekan Anggi Pasaribu di kawasan Taman Bagawan, Bali. Selamat malam Anggi, bagaimana persiapan KTT G20 esok hari di sana? Ya, selamat malam Mirva Suri, ini tempat saya melaporkan sekarang. Ini tepatnya cukup terbilang kondusif, ini di area di Bali, baik itu di Taman Bagawan, Jimbaran, dan sekitarnya. Ini cukup kondusif karena mengingat hari ini adalah hari terakhir diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi B20 yang telah diselenggarakan selama 2 hari terakhir. Namun sebelumnya kami juga ingin menginformasikan bahwa sebetulnya agenda B20 maupun G20 ini sebenarnya sudah diselenggarakan secara simultan sejak Januari 2022 ini dengan berbagai macam side event di dalamnya. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa selama 2 hari ini ada lebih dari 3.000 delegasi dari berbagai negara yang terdiri dari pemimpin bisnis dan juga CEO dan beberapa kepala negara yang ikut hadir
dalam agenda hari ini. Kami juga yang menyampaikan bahwa dari tadi beberapa kali kami melihat ada sejumlah patwal yang lewat di tempat kami melaporkan saat ini untuk mengawal beberapa tamu negara yang baru saja menyelesaikan agenda mereka, dan tentunya memang masih ada sejumlah persiapan dan juga kegiatan yang masih dilakukan untuk agenda konferensi tingkat tinggi G20 esok hari. Dan kembali kami ingin mereview sedikit bahwa hari ini telah selesai diselenggarakan B20 dengan tema Advancing Innovative, Inclusive and Collaborate Growth, di mana Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid ini ingin kembali mengingatkan dan juga mengajak para pengusaha untuk mau bersama-sama bersatu, bekerja sama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau dilihat saat ini memang ekonomi global cukup tertekan akibat dampak dari pandemi COVID-19 dan juga perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan sejumlah harga komoditas naik, sementara daya beli masyarakat masih sangat rendah. Sehingga untuk mencapai perdamaian ini diharapkan kemakmuran dapat diterima oleh masyarakat, dan kemakmuran hanya bisa diterima ketika ekonomi bertumbuh secara inklusif, dan hanya bisa terjadi ketika para pelaku usaha mampu bersama-sama untuk bersatu berinovasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ya baik, terima kasih Anggi Pasaribu atas laporan langsung Anda dari Bali. Pemirsa, Pertamina resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan beberapa perusahaan besar internasional dalam rangka program keberlanjutan energi dan dekarbonisasi. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan dalam Business 20 Summit di Nusa Dua Bali. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam persiapan presidensi G20 di tahun 2022 dan sebagai bagian dari The Business 20 Task Force Energy Sustainability dan Climate yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati, Pertamina bergerak cepat merealisasikan langkah-langkah strategis dalam rangka program keberlanjutan energi dan dekarbonisasi dengan menyepakati 4 nota kesepahaman atau MOU. Nota kesepahaman ditandatangani pada 13 November 2022, bertepatan dengan hari pertama penyelenggaraan Forum Bisnis Resmi B20 Summit di Nusa Dua Bali. Kerjasama dilakukan Pertamina dengan para mitra terkemuka skala nasional dan internasional, diantaranya Saudi Aramco, Aqua Power Company dari Saudi Arabia, Japan Bank International Corporation, serta Botas Gas Energi. Kajian dan penjajakan kerjasama yang dilakukan Pertamina melalui penandatanganan nota kesepahaman bertujuan untuk mengembangkan upaya menuju net zero emission dari aspek teknologi, energi ramah lingkungan, dan potensi kolaborasi lainnya. Jadi ini kerjasama kita akan udah beyond MOU ya. Ini namanya Joint Development Agreement. Kita setuju untuk membangun utility facilities untuk GRR Tuban. Di sini yang kita bangun adalah captive power plant dari gas dan juga water desalination. Size-nya 600 MW dan desalination-nya sekitar 1.600 liter per second. Business 20 itu kita ada beberapa outcomes ya. Outcomes yang pertama adalah bagaimana kita menghasilkan policy recommendation. Dengan JBIC ini lebih kepada lebih broad areanya. Skopnya memang clean energy dan renewable energy. Jadi tidak hanya berfokus kepada financing, tapi bisa juga untuk lebih kepada knowledge sharing, technology partner. JBIC bisa membawa technology partner, advisory, kemudian sharing session, kemudian advice terhadap teknologi-teknologi terkait dengan clean energy. Nota kesepahaman yang ditandatangani Pertamina merupakan bentuk realisasi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pada G20 nanti guna mencapai target jangka panjang net zero emission pada 2060 mendatang dan target jangka menengah guna menurunkan karbon emisi di tahun 2030 hingga 43,20%. Dari Nusa Dua Bali, Nadia Valerie dan Yudi Permana, iNews melaporkan.